Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Reza, mahasiswa program studi manajemen di Universitas Cyber Asia. Dalam video ini, saya akan menyampaikan presentasi untuk ujian akhir semester untuk mata kuliah Estetika Humanisme yang dibimbing oleh Bapak Wahyu Purbosantoso. Adapun topik yang saya angkat berjudul Leadership, Seni dan Gaya Kepemimpinan, yang berupaya memandang kepemimpinan tidak hanya sebagai konsep manajerial semata, melainkan juga sebagai sebuah bentuk seni yang memadukan nilai, rasa, dan estetika dalam mempengaruhi dan menginspirasi manusia. Semoga melalui presentasi ini, kita semua dapat melihat kepemimpinan dari sudut pandang yang lebih humanis dan reflektif. Leadership, seni, dan gaya kepemimpinan. Pertama, pengertian kepemimpinan. Kedua, kepemimpinan sebagai seni. Ketiga, gaya-gaya kepemimpinan. Keempat, humanisme dalam kepemimpinan. Kelima, estetika dalam kepemimpinan. Dan yang terakhir, tantangan kepemimpinan di era modern. Pengertian kepemimpinan. Sebentar. Kepemimpinan adalah sebuah konsep yang sangat fundamental dalam kehidupan sosial, organisasi, maupun pemerintahan. Secara umum, kepemimpinan dapat dipahami sebagai proses mempengaruhi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Namun lebih dari itu, kepemimpinan juga menyangkut bagaimana seseorang mampu membangun kepercayaan, memberi inspirasi, serta menumbuhkan motivasi dan kolaborasi di antara orang-orang yang ia pimpin. Beberapa ahli telah menjelaskan pengertian kepemimpinan dari berbagai sudut pandang. Salah satunya Peter G. Nordhaus mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses di mana seorang individu mempengaruhi sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam definisi ini, kepemimpinan dipandang sebagai interaksi dinamis yang melibatkan pengaruh bukan kekuasaan semata. Sementara itu, Gary Young memberikan definisi yang lebih mendalam. Ia menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain agar dapat memahami dan menyetujui apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya, serta memfasilitasi upaya individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, kepemimpinan tidak hanya mengarahkan, tetapi juga menciptakan kesepemahaman dan mendorong tindakan kolektif yang secara terorganisir. Dalam konteks kerja profesional, khususnya di lingkungan ASN, penting pula untuk membedakan antara pemimpin atau leader dan manajer. Seorang manajer umumnya bertugas menjaga keteraturan, menjalankan sistem, dan memastikan efisiensi proses kerja. Ia berorientasi pada struktur dan hasil. Sementara, seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk membangun arah, menyampaikan visi, menciptakan perubahan, dan memotivasi orang-orang di sekitarnya. John P. Kotter menegaskan bahwa manajemen berfokus pada stabilitas dan kontrol, sedangkan kepemimpinan berkaitan dengan arah, inovasi, dan perubahan. Dalam birokrasi atau institusi publik seperti ASN, keduanya tentu sama-sama penting. Namun, pemimpin yang efektif adalah mereka yang tidak hanya mampu mengatur, tetapi juga mampu menginspirasi dan menanamkan nilai dalam setiap keputusan yang diambil. Maka dari itu, kepemimpinan yang sejati tidak cukup hanya dengan memahami struktur atau sistem kerja. Seorang pemimpin harus memiliki kepekaan sosial, integritas, dan tanggung jawab etis dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Dengan demikian, kepemimpinan menjadi lebih dari sekedar posisi. Ia adalah panggilan untuk memberi arah, menjadi teladan, dan membawa perubahan yang bermakna. Kepemimpinan sebagai seni. Leadership is an art, not a science. Itu dikatakan oleh Bapak Warren Bennis. Pertama, kepemimpinan adalah proses kreatif. Seperti halnya seni, kepemimpinan tidak hanya disamakan, kepemimpinan tidak bisa disamakan untuk semua situasi. Ia membutuhkan kepekaan, intuisi, dan kemampuan membaca konteks. Pemimpin bukan hanya menjalankan tugas secara teknis, tetapi juga menciptakan atmosfer yang memotivasi dan membangun rasa memiliki di antara anggota timnya. Ia menciptakan pengaruh, bukan hanya instruksi. Inilah yang membuat kepemimpinan menjadi seni, karena memerlukan sentuhan personal yang tak bisa digantikan sistem. Kedua, setiap individu dalam tim adalah unik. Seorang pemimpin harus memahami bahwa tidak semua orang bisa didekati atau dipimpin dengan cara yang sama. Ia perlu membaca karakter, menyesuaikan gaya komunikasi, dan memberikan ruang bagi setiap orang untuk tumbuh. Dalam hal ini, pemimpin bertindak seperti seorang seniman yang memilih teknik dan media sesuai objeknya, fleksibel, adaptif, dan penuh pertimbangan. Ketiga, seni kepemimpinan selalu menghadirkan nilai kemanusiaan. Pemimpin yang baik tidak hanya menargetkan hasil, tetapi juga memperhatikan prosesnya. Ia menunjukkan empati, mampu mendengarkan, dan menciptakan hubungan emosional yang sehat dengan timnya. Hal ini sangat penting untuk membangun rasa kepercayaan dan rasa aman dalam kelompok kerja. Pemimpin yang humanis tidak hanya dihormati, tapi juga diikuti dengan sukarela. Keempat, kepemimpinan yang estetis adalah kepemimpinan yang bernilai. Estetika di sini bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam makna. Keindahan dalam cara mengambil keputusan, dalam keadilan yang diterapkan, serta dalam bagaimana seorang pemimpin menjaga integritasnya. Kepemimpinan yang harmonis menciptakan keseimbangan antara akal dan rasa, antara tujuan organisasi dan kebutuhan manusia. Selanjutnya, gaya-gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya otoriter atau authoritarian leadership. Gaya kepemimpinan otoriter ditandai oleh kontrol penuh dari pemimpin terhadap pengambilan keputusan. Pemimpin menentukan arah, menetapkan tugas, dan mengawasi pelaksanaannya tanpa banyak masukan dari anggota tim. Gaya ini efektif dalam situasi darurat atau ketika diperlukan keputusan cepat dan tegas. Namun, jika digunakan terus-menerus, dapat menciptakan jarak emosional antara pemimpin dan tim, menurunkan semangat, serta menghambat inovasi. Yang kedua, gaya demokratis. Pemimpin dengan gaya demokratis lebih terbuka dan mengajak anggota tim berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Ia menghargai pendapat tim dan mendorong diskusi terbuka. Gaya ini menumbuhkan rasa kepemilikan, meningkatkan motivasi kerja, dan membangun hubungan yang sehat antara pemimpin dan setiap anggota. Yang ketiga, gaya laissez-faire. Dalam gaya ini, pemimpin memberikan kebebasan sepenuhnya kepada tim. Ia hanya bertindak sebagai fasilitator dan memberikan dukungan jika dibutuhkan. Gaya ini cocok diterapkan pada tim yang sangat mandiri, profesional, dan memiliki tanggung jawab tinggi. Namun, gaya ini bisa gagal jika tim tidak terarah atau tidak disiplin.
sehingga terjadi kekacauan atau kehilangan fokus. Yang keempat, gaya transformasional. Gaya ini menekankan inspirasi dan visi. Pemimpin transformasional tidak hanya mengarahkan, tetapi juga membangkitkan semangat tim untuk berkembang dan mencapai potensi terbaik mereka. Ia menciptakan perubahan budaya, menanamkan nilai-nilai positif, dan fokus pada inovasi. Gaya ini erat kaitannya dengan pendekatan humanistik, karena pemimpin transformasional berperan sebagai mentor dan motivator. Kelima, gaya situasional. Pemimpin situasional bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kondisi tim dan tantangan yang dihadapi. Ia mungkin bersikap otoriter saat krisis, lalu beralih ke demokratis saat melakukan evaluasi atau brainstorming. Gaya ini menuntut kecerdasan. Selanjutnya, humanisme dalam kepemimpinan. Nilai humanisme dalam kepemimpinan. Sebelum membahas nilai-nilai humanisme dalam kepemimpinan, penting untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kepemimpinan yang bersifat humanis menurut para ahli. Carl Rogers, seorang tokoh penting lainnya, dalam psikologi humanistik menyatakan bahwa hubungan antara pemimpin dan anggota tim seharusnya didasarkan pada empati, kejujuran, dan penghargaan tanpa syarat. Kepemimpinan yang baik bukan hanya soal mengatur, tetapi menciptakan ruang di mana semua orang merasa diterima dan dihargai. Menurut Abraham Maslow, tokoh psikologi humanistik, itu seorang pemimpin ideal adalah mereka yang mampu memahami dan membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia, mulai dari rasa aman, cinta, hingga aktualisasi diri. Maslow menekankan bahwa pemimpin tidak hanya memerintah, tetapi juga mengangkat potensi manusia melalui pengakuan dan dukungan. Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, kita bisa memahami bahwa kepemimpinan humanis adalah pendekatan kepemimpinan yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai pusat utama. Berikut adalah beberapa nilai utama dalam kepemimpinan yang bersifat humanis. Yang pertama, mengutamakan nilai kemanusiaan. Seorang pemimpin humanis akan selalu mengedepankan rasa kemanusiaan dalam mengambil keputusan dan berinteraksi dengan orang lain. Ia memahami bahwa setiap individu memiliki latar belakang, kebutuhan, dan tantangan masing-masing. Pemimpin seperti ini tidak hanya fokus pada capaian kerja, tetapi juga bagaimana orang-orang di sekitarnya merasa dihargai, didengar, dan dilibatkan. Ia percaya bahwa manusia adalah subjek, bukan objek kerja. Kedua, empati, integritas, dan keadilan. Nilai-nilai ini adalah pilar utama dalam kepemimpinan yang bermartabat. Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Pemimpin yang empatik bisa membaca situasi hati timnya, memahami tekanan yang mereka hadapi, dan menawarkan bantuan bukan karena kewajiban, tapi karena kepedulian. Integritas berkaitan dengan kejujuran dan keselarasan antara kata dan perbuatan. Pemimpin yang berintegritas akan menjadi teladan dan memperoleh kepercayaan yang tulus dari timnya. Keadilan berarti memperlakukan setiap orang secara adil tanpa memihak. Seseorang pemimpin humanis akan mendengarkan semua suara, termasuk yang lemah sekalipun, dan menciptakan suasana kerja yang tidak diskriminatif. Selanjutnya, membangun relasi bukan sekedar aturan. Dalam organisasi modern, kehadiran kehadiran pemimpin bukan sekedar membuat aturan atau pengontrol tugas. Kepemimpinan humanis
melihat pentingnya membangun relasi interpersonal yang sehat. Ini dilakukan melalui komunikasi yang terbuka, kesediaan mendengarkan, dan memberi ruang kepada setiap individu untuk tumbuh. Pemimpin humanis hadir bukan sebagai atasan yang jauh, tetapi sebagai teman berpikir dan rekan perjuangan. Keempat, koneksi dengan estetika humanisme. Estetika dalam kepemimpinan bukan tentang penampilan atau visual, tetapi tentang keindahan dalam tindakan. Pemimpin yang humanis menciptakan harmoni, menghadirkan keadilan sebagai bentuk keindahan sosial, dan menciptakan suasana kerja yang nyaman, bermakna, serta beretika. Misalnya, ketika seorang pemimpin menyampaikan kritik dengan cara yang membangun, menghargai perasaan, dan tetap menjaga martabat anggota tim, maka itu adalah bentuk estetika dalam kepemimpinan. Ia tidak hanya efektif, tetapi juga indah secara moral dan sosial. Estetika dalam kepemimpinan. Ketika mendengar kata estetika, pikiran kita mungkin langsung tertuju pada seni atau keindahan visual. Namun dalam konteks kepemimpinan, estetika memiliki makna yang lebih dalam dan luas. Estetika dalam kepemimpinan bukan sekedar soal penampilan luar, tetapi tentang bagaimana seorang pemimpin menciptakan suasana yang harmonis, etis, dan bermakna. Estetika dalam kepemimpinan. Menurut Howard Gardner, seorang ahli psikologi dan pendidikan, estetika kepemimpinan tercermin dari kemampuan pemimpin dalam menyusun narasi yang kuat, menyatukan tujuan bersama, dan memberi makna bagi tindakan-tindakan kolektif. Artinya, seseorang pemimpin yang mampu menginspirasi dan menciptakan kejelasan visi sebenarnya sedang menciptakan keindahan, bukan dalam bentuk seni rupa, tapi dalam bentuk relasi dan pengaruh yang mendalam. Kedua, estetika juga berarti harmoni. Pemimpin yang estetis mampu menciptakan lingkungan kerja yang saling menghargai, terbuka, dan nyaman. Dalam kondisi seperti ini, anggota tim akan merasa lebih dihargai dan terlibat secara emosional. Ini bukan hanya membuat organisasi lebih produktif, tetapi juga lebih manusiawi. Lalu bagaimana kaitan antara estetika dan etika? Dalam kepemimpinan, keduanya saling terkait erat. Pemimpin yang memiliki integritas, jujur, dan adil secara otomatis akan menunjukkan keindahan dalam gaya kepemimpinannya. Seperti kata filsuf Immanuel Kant, keindahan sejati berasal dari niat baik yang didorong oleh akal budi. Artinya, tindakan yang etis juga merupakan tindakan yang estetis. Keempat, dan pada akhirnya, pemimpin yang estetis adalah mereka yang mampu menyentuh hati orang-orang yang dipimpinnya. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga lewat teladan, empati, dan ketulusan dalam setiap tindakan. Mereka tidak hanya dihargai secara struktural, tapi dikenang karena telah memimpin dengan keindahan hati dan pikiran. Kemudian lanjut ke tantangan kepemimpinan di era modern. Kepemimpinan bukanlah konsep yang statis. Ia terus berevolusi seiring dengan perubahan zaman. Dulu, menjadi pemimpin berarti cukup memiliki posisi, wewenang, dan pengalaman. Namun hari ini, menjadi pemimpin berarti juga menjadi problem solver, inovator, sekaligus penjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah kompleksitas dunia modern. Apalagi di era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Tantangan yang dihadapi para pemimpin, baik di sektor publik maupun swasta, semakin kompleks dan menuntut pendekatan yang lebih reflektif dan adaptif. Secara khusus, dalam lingkungan ASN, pemimpin bukan hanya diukur dari kemampuan mengatur administrasi, tetapi juga bagaimana ia merespon perubahan zaman.
menjaga nilai menjaga nilai etika, dan membangun kepercayaan publik. Maka dari itu, pemimpin masa kini perlu mengenali tantangan-tantangan aktual yang hadir, bukan untuk dihindari, melainkan untuk dihadapi secara bijaksana. Terdapat 5 tantangan kepemimpinan di era modern ini. Yang pertama, perubahan teknologi dan digitalisasi. Di era serba digital, teknologi telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, bahkan mengambil keputusan. Pemimpin masa kini harus adaptif terhadap perubahan ini. Bukan hanya tahu cara menggunakan teknologi, tapi juga bagaimana mengelola tim di era digital yang mengutamakan kecepatan, fleksibilitas, dan kolaborasi lintas ruang. Yang kedua, tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat kini lebih kritis terhadap kinerja pemimpin, terutama di sektor publik. Transparansi bukan lagi pilihan, tetapi kewajiban. Pemimpin dituntut mampu menyampaikan keputusan secara terbuka, serta mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil, baik secara hukum maupun etika. Disinilah tantangan tersebut muncul. Bagaimana bersikap terbuka tanpa kehilangan kendali? Bagaimana tetap memegang nilai kejujuran saat berada di bawah tekanan birokrasi atau kepentingan politik? Ketiga, konflik nilai dan etika dalam dunia yang makin beragam. Pemimpin menghadapi berbagai dilema moral dan konflik nilai. Di lingkungan ASN, perbedaan cara pandang, generasi atau latar belakang budaya bisa memicu gesekan jika tidak bisa dikelola dengan bijak. Seorang pemimpin harus bisa menjadi jembatan, bukan pembatas, menciptakan ruang dialog, menghargai perbedaan, dan tetap berdiri tegak pada prinsip etika profesi. Keempat, kepemimpinan yang inklusif pada generasi muda. Saat ini tidak hanya ingin bekerja, tapi juga didengar, dilibatkan, dan dihargai. Pemimpin zaman dulu yang kaku dan otoriter tidak lagi cocok di era sekarang. Dibutuhkan pemimpin yang inklusif, yang mampu membangun kolaborasi alih-alih dominasi. Tantangannya adalah bagaimana pemimpin tetap menjadi figur panutan tanpa menciptakan jarak yang membuat anggota tim merasa tertekan atau tidak berkembang. Yang terakhir, krisis dan ketidakpastian global. Pandemi COVID-19 adalah salah satu contoh nyata bagaimana krisis bisa menguji kualitas kepemimpinan. Di masa seperti itu, kecepatan, empati, dan kejelasan visi menjadi kunci. Pemimpin tidak boleh hanya fokus pada regulasi dan protokol, tapi juga pada kesejahteraan dan psikologis tim yang dipimpinnya. Ketahanan emosional dan kemampuan mengambil keputusan secara cepat namun tetap etis menjadi syarat utama kepemimpinan di masa penuh ketidakpastian ini. Terakhir, kesimpulan. Kepemimpinan adalah kombinasi antara pengaruh, nilai, dan rasa tanggung jawab. Dalam konteks estetika humanisme, kepemimpinan tidak hanya diukur dari hasil yang dicapai, tetapi juga dari cara seseorang memperlakukan orang lain dalam prosesnya. Seorang pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu menghadirkan keseimbangan antara ketegasan dan kepedulian, antara visi dan empati. Kepemimpinan bukan hanya soal mengatur, tapi tentang bagaimana menciptakan hubungan yang saling menghargai dan tumbuh bersama. Dengan memahami berbagai gaya kepemimpinan serta nilai-nilai estetis dan humanis di dalamnya, kita belajar bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin, asal mampu mendengarkan, memahami, dan bertindak sesuai dengan hati nurani. Demikian presentasi saya mengenai leadership antara seni dan kepen- eh, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam presentasi saya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.